dari calon guru penggerak Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan nama anggota Mulyadi SPD dari UPT SDN 17 Binti Karikete. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Gusniedi, berasal dari SMP 04 Solok Selatan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmaini dari SMK 4 Solok Selatan. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti dari SMK 4 Solok Selatan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabar Bu Sri nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Fitri gimana? Alhamdulillah luar biasa ya Bu Sri ya. Ngomong-ngomong Bu Sri, hari ini akan mengadakan proses coaching ya? Iya, rencananya Bu Fitri. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan ya Bu Sri. Boleh ya Bu Sri ya? Iya, boleh, silakan. Nanti pada saat coaching Bu Sri, antara coach dan coachee ini akan saya amati. Nanti sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu Sri. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang diberikan atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci dari coachee. Kemudian saya akan mendengar apakah coachee itu menjawab pertanyaan tersebut sesuai yang diutarakan coachee ya Bu Sri ya. Kemudian jangan lupa ya Bu Sri ya, prinsip dari coaching itu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum Bu Sri mengadakan proses coaching, boleh saya bertanya dulu Bu Sri? Ya, silakan. Yang pertama Bu Sri, kompetensi apa yang akan Bu Sri kembangkan pada proses coaching nanti? Iya, pada proses coaching dengan alur tirta rencananya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama itu kesadaran penuh, yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif, ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti ada 3 ya Bu Sri ya? Iya. Kesadaran penuh, kemudian pendengar yang aktif, yang ketiga pertanyaan yang berbobot ya Bu Iya. Sri. Jadi antara 3 ini Bu Sri, yang ingin Ibu Sri kembangkan nanti yang lebih spesifik ini apa ini di observasi ini? Iya, sebenarnya kan yang ketiga itu penting ya Bu ya. Cuma Iya. yang lebih spesifiknya itu mungkin saya memilih yang poin ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya itu penting sekali agar si coachee dapat menemukan idenya dari masalah yang dihadapi. Iya, oke. Berarti yang poin ketiga ya Bu Sri, memberi pertanyaan yang berbobot, nanti menggali apa nanti solusi dari coaching. Oke, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dicapai ini apa ini Bu Sri? Si coachee dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Iya, oke, mantap sekali ya Bu Sri ya. Silakan Bu Sri adakan proses coaching, semoga Baik. sukses nanti. Nanti kita adakan tanya jawab lagi ya Bu Sri ya. Iya. Cerita lagi nanti ya Bu Sri Oke. setelah selesai. Selamat ya Bu Sri. Iya Bu Fitri, Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Gusni. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kemarin Bu Gusni cek kan, katanya mau minta waktu untuk sharing ketemu gitu ya. Ada yang udah mengganjal betul ya. Iya. Nah kebetulan sekarang kan lagi kosong. Nah bolehlah sekarang kita gunakan ya Bu ya waktunya. Iya. Nah kira-kira apa yang mau diceritakan nih? Begini Bu, ini permasalahan tentang bagaimana saya menyelesaikan tugas nih Bu, dimana saya sebagai seorang istri juga sebagai ibu rumah tangga, dan alhamdulillah saya juga bertugas sebagai abdi negara ya Bu ya, dimana saya dinasnya menempuh 3 kecamatan untuk sampai ke tempat lokasi saya berdinas. Oh, jauh sekali ya Bu ya, sampai 3 kecamatan. Iya, Nah dari yang diceritakan tadi, kira-kira akar masalahnya itu apa? Kekhawatiran bagi saya untuk bisa melaksanakan tugas saya yang ganda ini sebagai istri juga, sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai abdi negara juga. Cuma kalau di rumah
harus menyelesaikan tugas saya sebagai orang tua. Kalau saya pergi ke sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara, tugas saya di rumah juga harus selesai gitu. Oh gitu, jadi Bu Husni peran ganda nih gitu, bingung bagaimana membagi waktu. Iya, betul. Nah sejauh ini kiat apa yang sudah Ibu Husni lakukan untuk mengatasi kekhawatiran itu? Tentunya saya mungkin berusaha untuk bangun lebih awal ya, supaya nanti tugas saya itu bisa saya laksanakan memang dengan maksimal. Saya bangun lebih awal, kemudian saya bangunkan anak-anak saya untuk segera berberes juga agar dia juga tepat waktu pergi ke sekolah, dan saya juga tidak terlambat. Apalagi sekarang Bu, absennya itu setor wajah Bu, ini yang paling susah dilakukan Bu. Nah kan itu tadi kiat yang sudah dilakukan. Iya. Nah kalau dipresentasikan nih dari 0 sampai 100, berapa persen baru menjawab kekhawatiran Bu Husni dengan kiat yang sudah dilakukan? Sekitar 60%. Baru 60%. Berarti kan masih ada catatan nih. Nah, bagaimana ke depannya supaya yang 60% ini jadi maksimal, Bu? Ya, dia meningkat gitu jadi 100%. Kira-kira ada nggak ide dari Bu Husni? Nah, ke depannya itu supaya masalah ini itu tidak seperti itu lagi, apa kira-kira yang lebih bisa menjawab kekhawatiran Bu Husni? Ya, itu yang bingung saya memikirkannya Bu. Nah, Tapi coba. mungkin yang bisa saya lakukan begini deh Bu, ya kan di rumah sebagai orang tua kan ada suami ada istri gitu ya Bu ya. Jadi kemungkinan kami harus bisa berbagi peran lah gitu Bu. Ketika saya mengerjakan ini, suami juga bisa membantu melaksanakan kegiatan yang lain, sehingga nanti saya tidak terlambat datang ke sekolah dan anak-anak saya pun sudah selesai dia untuk berberes untuk bisa melaksanakan tugasnya pula sebagai peserta didik di sekolah. Wah luar biasa nih Bu idenya. Nah kira-kira ide yang Ibu Husni katakan barusan kapan nih mulai dipraktekkan? Sesegera mungkin kali ya. Segera mungkin. Bagaimana komitmen ke depannya? Kedepannya mungkin saya lebih berkolaborasi dengan suami agar kegiatan yang sudah disepakati ini dilaksanakan secara terus menerus gitu. Iya benar sekali ya Bu ya, karena kalau nggak dilakukan secara terus menerus tentu hasilnya kan tidak ada. Nah bagus sekali tuh Bu, Ibu sudah melibatkan suami dalam mengatasi masalah yang Ibu khawatirkan. Iya. Nah bagaimana sekarang perasaannya? Setelah berbicara dengan Ibu, setelah saya kemukakan permasalahan saya, rasanya saya sudah memiliki gambaran tentang bagaimana kiat yang harus saya lakukan agar kekhawatiran yang ada pada diri saya itu bisa saya selesaikan dengan maksimal. Benar sekali Bu. Mudah-mudahan tadi ada ide yang dari Ibu Gus menceritakan dapat langsung dilakukan segera mungkin. Kalau bisa besok pagi nih Bu mulai. Nah nanti kalau udah ada hasilnya, udah berdampak, ini sebenarnya itu benar tuh Bu, solusinya, ceritakan kembali kepada saya ya. Iya. Nah dan kalau lagi Bu Gus nih semangat ya. Ya, semangat. Oke, bagaimana Bu Sri? Apakah sudah sesuai dengan proses coachingnya tadi? Alhamdulillah tadi ya Bu Fitri sudah melaksanakan proses coaching. Ya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Oke, luar biasa ya Bu Sri. Nah, setelah melakukan proses coaching ini Bu Sri bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Sri ya mengenai coachingnya ya. Oke, kira-kira nih Bu Sri, apa saja yang sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang tadi Bu Sri? Tadi si coach menginginkan si coach ini menemukan solusi dari masalahnya. Ya. Kemudian yang sudah tercapai, tadi kami sudah menerapkan coaching dengan alur Tirta. Ya. Kemudian si coach itu saya sendiri sudah dapat menggali potensi dari si coachnya. Iya. Oke, sudah luar biasa ya Bu Sri ya. Sesuai yang saya amati juga nih Bu Sri, ada beberapa catatan nih ya Bu Sri ya. Yang pertama Bu Sri tadi sudah menggali tujuan dari si coach ini, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada coach ya Bu Sri. Iya Bu Fitri. Kemudian setelah itu dari masalah Bu Sri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah mengarah ke coach ini kira-kira apa sih rencana aksinya kepada coach
tadi. Nah, kemudian Bu Sri juga sudah menemukan rasa tanggung jawab pada coaching. Berarti kalau menurut saya ini sudah luar biasa sekali ya coaching Bu Sri hari ini. Alhamdulillah Bu Fitri. Ya, semoga ini bisa berkelanjutan ke depannya ya Bu Sri. Amin. Mantap lagi ke depannya Bu Sri ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Husni. Waalaikumsalam Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Husni hari ini mau melaksanakan proses coaching. Iya Bu. Iya. Sebelum melakukan proses coaching, di sini ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Kebetulan kan saya observer dari Bu Husni ya. Boleh kan Bu? Boleh. Nah, nanti pada saat coach, antara coach dan coaching nanti ada penilaian yang saya amati dan ada rubriknya. Iya. Seperti pertama, apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur kita. Kita kan ada 4 ya Bu ya. Pertama ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi sama tanggung jawab. Mudah-mudahan yang keempat itu bisa ya nanti ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching nantinya. Dan jangan lupa ya Bu, sesuai dengan prinsip coaching juga, kalau ada kemitraan nanti terlihat di sana, ada proses kreatif, kemudian maksimalkan potensi lah sehingga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya pada proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Husni kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, kompetensi itu kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Iya. Nah, ketiga-tiga ini penting untuk Kembangkan ya. Iya, ada 3 nanti ya Bu ya. Tapi yang lebih spesifiknya Bu Husni yang mau yang poin berapa nih gitu, yang lebih spesifiknya, atau ketiga-tiganya, atau ada salah satu mungkin? mungkin di sini yang akan dikembangkan salah satu saja ya mungkin ya Bu ya, tentang untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching itu, agar permasalahannya itu nanti bisa terselesaikan dengan baik. Iya, berarti lebih fokus. Ketiga-tiganya dipakai juga kan, Iya, cuma lebih fokusnya lebih ke fokus yang pada pertanyaan pertanyaan berbobot. berbobot. Nah, untuk mengukur indikator apa nanti yang akan diukur dalam proses coachingnya nanti? Maunya nanti ya Bu, si coaching ini bisa mendapatkan solusi dan mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakannya nanti. Oh, berarti itu indikatornya. Iya, luar biasa ya Bu ya rencananya. Ya, saya doakan semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Baik. Kemudian terima kasih untuk kesempatan ini ya Bu ya. Ya, assalamualaikum Bu Husni. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Mul. Selamat siang Bu Gus. Apa kabarnya hari ini Pak Mul? Alhamdulillah sehat Bu Gus. Iya. Pak Mul, kemarin katanya ada yang mau dibicarakan. Apa itu masalahnya Pak Mul? Iya, terkait ini Bu Gus. Kita akan sekarang ditempatkan di sekolah sulit, daerah sulit istilahnya kalau di Solo Selatan. Jadi kawan-kawan di sana ada juga sih yang sudah guru profesional, ada juga yang master trainer dan lain sebagainya. Tetapi ada juga rekan-rekan di sana yang masih abai dengan pembelajaran. Jadi rasanya rentan dari kawan yang memiliki kemauan dengan yang tidak memiliki keinginan sangat tinggi sekali. Itu bagaimana itu masalahnya? Jadi ada yang teman Pak Mul itu sudah jadi trainer, Iya. tapi ada juga yang tak ambil pusing iya. untuk perkembangan pendidikan itu Pembelajaran kira-kira pendidikan, ya Pak Mul ya. Iya, Bu. Hari ini kan kita bicara waktunya sedikit kali Iya, ya Pak iya, Mul. Kira-kira yang ingin Pak Mul dapatkan dalam pembicaraan kita hari ini itu apa? Yang ingin kita dapatkan ini bagaimana kawan-kawan tersebut termotivasi seluruhnya agar dapat memajukan sekolah secara keseluruhan guru-guru di sana itu harapannya. Begitu. Iya. Oke Pak Mul. Nah, dari pengamatan Pak Mul ini, Iya. bagaimana kira-kira usaha yang harus Pak Mul lakukan untuk bisa
menyeimbangkan antara guru yang sudah trainer, Iya, kemudian iya. ada guru yang tidak mau ambil pusing tentang pembelajaran yang hari ini yang mungkin pada zaman sekarang ini sudah maju gitu. Jadi mungkin di situ peran kita sedikit Bu Gus, yang telah kita cobakan berangsur-angsur mungkin melalui pertemanan, melalui kedekatan sedikit-sedikit kita ajak, sedikit-sedikit kita ajak, baik itu ke pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuannya, baik itu seperti calon guru penggerak ini. Jadi kawan-kawan di sana bertanya, selanjutnya kita bantu sebisa mungkin. Dan kedepannya ingin kita membuat komunitas praktisi dengan kawan-kawan. Jadi kendala-kendala di sana dapat teratasi mungkin. Kalau seandainya itu yang kita lakukan. Luar biasa ya Iya, Pak Mul. Kalau kita urutkan ini ya Pak Mul, misalkan dari angka 1 sampai 10 ini ya, kira-kira sekarang ini Pak Mul berada pada level berapa itu? Bisa dikatakan di level 50 atau 60 lah. 50 atau 60. Untuk mendapatkan yang idealnya atau untuk mendapat yang angka 100, adakah usaha yang akan Pak Mul lakukan untuk itu? Jadi kedepannya kita berharap jangan sampai 100, tapi kita beransur-ansur dulu, pokoknya meningkat ke 80, 90 lah. Mungkin dengan langkah tadi, dengan cara berteman, bergaul, membentuk suatu nuansa kekeluargaan sehingga bisa dengan mudah menyampaikan ide-ide nantinya di dalam komunitas praktisi tersebut. Oke, jadi Pak Mul nanti akan memberikan pendekatan kira-kira, kolaborasi dengan mereka kira-kira untuk mendapatkan setidaknya menyeimbangkan antara yang sudah mau maju dengan yang tidak mau apa-apa gitu ya Pak. Seperti contohnya mengikuti kegiatan guru penggerak begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari pengamatan Bapak, guru-guru itu ingin diperlakukan seperti apa agar bisa kegiatan itu dilaksanakan? Iya, karena ini daerah sulit, jadi kita kadang-kadang kesulitan juga mencari sinyal ini segala macamnya. Jadi kita upayakan kemarin saja dicarikan tempat yang nyaman untuk sinyal agar bisa mendaftar. Pokoknya kita yang kecil-kecil lah kita bantu, kita bersama-sama untuk mencapai yang kira-kira saling bantu lah. Di mana bisa Bapak melihat kalau itu sudah bisa dilaksanakan oleh seluruh? Alhamdulillah, ini untuk penggerak saja karena ini memang itu tuntutan zamannya. Kalau apa-apa guru penggerak ya kan. Alhamdulillah di sana dari 10 orang guru itu 8 sudah mendaftar guru penggerak. Yang sebelumnya tidak ada tahu menau tentang guru penggerak ini sekarang sudah 8. Luar biasa sekali ya usaha Bapak. Rencana Bapak ini ya untuk agar semuanya bisa mengikuti kegiatan untuk pengembangan pendidikan ini. Bagaimana dan kapan bisa Bapak lakukan? Semisal ini kita kan sekarang menempuh pendidikan guru penggerak ini. Jadi kawan-kawan adalah perubahan sikap, pengetahuan dari kita sedikit banyaknya, sehingga kawan-kawan tersebut bisa melihat. Jadi harapannya kepada kawan-kawan yang mendaftar, jika seandainya lulus, dapat juga membantu rekan-rekannya yang lain seperti itu. Jadi dilaksanakan dengan sesegera mungkin berarti ya Pak ya? Ya baik Pak, dalam pertemuan kita pada kali ini bagaimana perasaan Bapak? Tadi dari awal Ibu memberi pertanyaan, mencoba menggali-gali dari kita. Perasaannya luar biasa. Pertanyaan dari Ibu bisa membuka cakrawala berpikir kita agar apa yang kita sampaikan, yang kita inginkan, angan-angankan bisa
terlaksana, terpikir Bu? Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bapak, dengan kegiatan ini ternyata Bapak sudah bisa menemukan kira-kira apa jawaban jalan yang keluar, harus Bapak laksanakan untuk bisa mencapai posisi yang ideal dalam dunia pendidikan begitu ya Pak ya. Iya Bu. Baiklah Bapak, pada pertemuan kali ini mungkin hanya ini yang bisa kesempatan kita pada kali ini. Dan mungkin di lain waktu nanti kita akan membicarakan kelanjutan dari cerita ini mungkinnya apabila teman-teman sudah semuanya mengikuti pengembangan dari dunia pendidikan, kita akan bercerita di lain waktu ya Pak ya. Siap. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja aku punya doa ya nah. Coba sini. Terus kami jadi baiklah Bu Gusni, apakah proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Sri. Alhamdulillah. Setelah melaksanakan proses coaching bersama si coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih dari saya sebagai observer kepada Bu Gusni. Apakah sudah tercapai indikator yang Ibu Gusni inginkan? Rasanya udah Bu, karena di sini di dalam kegiatan coaching ini kami melaksanakan alur tirta namanya Bu ya, di mana dalam alur tirta itu kami sudah bisa menentukan tujuannya itu apa. Kemudian setelah menentukan tujuan, kami pun sudah bisa mengidentifikasi apa saja masalah yang menjadi kekhawatiran. Setelah ada masalah dan kekhawatirannya itu apa, kemudian kami sudah bisa menetapkan apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh si coach tersebut. Dan setelah diketahui rencananya, kemudian kami menetapkan tanggung jawab seperti apa yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya agar permasalahan yang mengganjal di hatinya itu sudah terselesaikan gitu. Ya, ada lagi Bu Gusni? Selanjutnya mungkin ada tentang menggali potensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, maka apapun yang dirasakan yang sedikit memiliki ganjalan di dalam hatinya itu sudah bisa dikemukakan dengan baik, kemudian mampu mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi tadi dari yang saya tangkap yang Bu sampaikan, bahwa Ibu selaku coach sudah bisa menggunakan alur tirta sesuai dengan pengamatan saya tadi juga sama ya Bu ya. Ibu sudah menerapkan alur tirta, ada 4 yang tadi. Alhamdulillah sudah terlaksana keempatnya. Kemudian sudah dapat menggali potensi dari pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan. Iya, ternyata pengamatan saya juga seperti itu. Jadi menurut saya proses coaching Bu Gusni sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kedepannya dapat dilaksanakan dengan konsisten, kemudian dapat ditingkatkan lagi ya Bu Gusni ya. Iya, terima kasih ya Bu Gusni ya. Iya, assalamualaikum Bu Gusni. Waalaikumsalam. Pak Mul. Waalaikumsalam Bu Gus. Apa kabarnya hari ini Pak Mul? Sehat Bu Gus. Alhamdulillah. Pak Mul, Ya. katanya Pak Mul hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya benar. Oh begitu. Sebelum Pak Mul melakukan coaching ini ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak Mul? Silakan Bu Gus. Oke. Nanti pada saat coaching antara Bapak sebagai coach dan coach Bapak nanti, saya akan mengamatinya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya apakah nantinya coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya sebagai observernya mendengar respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan atau yang Bapak berikan pada coach itu nanti. Kemudian jangan lupa ya Pak, sesuai dengan prinsip coaching kita bahwa harus terjalin nantinya kemitraan antara coach dengan coach. Kemudian ada proses kreatifnya. Selanjutnya Bapak
sebagai coach dan coach itu nanti akan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Ya. Baiklah Bapak, mungkin sebelum proses coaching ini dilaksanakan ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya, silakan. Boleh Pak? Silakan. Baik, yang pertama begini Pak, kompetensi apa yang kira-kira ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan nantinya? Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya, bagus ya. Kemudian di antara yang ketiga item yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira Bapak ingin kembangkan item yang mana atau ketiga-tiganya? Mengajukan yang poin yang ketiga, Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, baik. Berarti Bapak nanti akan mengembangkan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, supaya nanti coaching bisa tergali potensi gitu ya Pak. Oke. Kira-kira nih Pak, apa indikator ketercapaian dalam proses coaching yang nanti akan Bapak lakukan itu? Saya berharap menginginkan coachingnya tadi dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya dan dapat menentukan strategi yang akan dilakukannya. Oke, luar biasa sekali harapan Bapak berarti ya. Ya. Jadi baiklah Bapak, semoga kegiatan coaching yang nanti akan Bapak lakukan bisa Bapak laksanakan dengan maksimal, dan apa yang diharapkan nanti sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allah. Mati. So, Pak. Hai Bu Fitri. Hai Pak Mul. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak Mul. Iya. Pak Mul bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Oke, luar biasa Ini ya. kita ada waktu sedikit. Iya. Kita ingin berbincang-bincang. Iya. Apa nih kira-kira yang mau kita bincangkan? Iya nih Pak Mul. Iya. Kemarin ada rekan sejawat saya ini curhat Pak Mul. Iya. Beliau bilang seperti ini, Bu Fitri, kenapa ya pembelajaran di kelas saya ini sering monoton, siswanya agak bosan Bu Fitri. Karena beliau bilang Pak Mul masih kurang Pak, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Fitri. Nah, bagaimana juga mengembangkannya di perangkat, itu yang beliau bilang Pak. Jadi guru-guru Bu Fitri ini belum paham betul kira-kira tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya Pak. Iya. Kira-kira apa nih yang ingin kita dapatkan dari percakapan kita ini? Iya, kalau saya sendiri karena beliau curhat seperti itu ya Pak Mul, pengenlah dapat solusinya. Bagaimana teman saya ini dapat solusi dan paham pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Jadi seperti itu Kak, idealnya yang Ibu Fitri harapkan. Iya, kalau idealnya ya Pak Mul, karena kita sudah kurikulum merdeka, seharusnya guru-guru ini sudah paham pembelajaran berdiferensiasi ini, biar di guru di kelas dan siswa itu kreatif dan inovatif Pak. Boleh ya. Selanjutnya kalau di skala kan guru Ibu tadi ya kan, skala 1 sampai 10. Sekarang berada pada skala berapa kira-kira? Kalau saat sekarang masih berada di 6 kayaknya Pak. Iya. Jadi harapan Ibu di level atau skala berapa? Posisinya atau skala di angka 8 saja dulu Pak, karena sudah emergensi kayaknya ya Pak ya. Iya. Jadi apa ini kira-kira yang menjadi strategi Ibu Fitri dalam jangka dekat untuk mewujudkannya? Ya, ada beberapa strategi nih Pak, karena kami ada calon guru penggerak itu ada 4 orang. Jadi kami ingin mengadakan diseminasi Pak, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diimplementasikan pada perangkat nanti dalam pembelajarannya bagaimana. Jadi kami membuat kolaborasi dengan guru penggerak lainnya Pak. Kemudian yang kedua mungkin strateginya mengadakan workshop Pak, itu langkah kedua, karena biayanya sedikit di sekolah ya Pak.
Itu alangkah keduanya nanti. Iya, oh jadi sudah ada bayang-bayangan bagaimana rencana Iya. awal dan kelanjutannya. Iya. Kira-kira seperti apa ini? Kapan ini kira-kira bisa di Ibu Fitri laksanakan? Secepatnya Pak, kalau bisa Iya. setelah ujian semester ini kan tanggal 4 nanti ya Pak. Paling tidak tanggal 14 Desember ini Pak kami adakan pada kelas meeting nanti Pak. Iya, iya. Oh, kira-kira siapa yang bertanggung jawab tentang atau pada kegiatan yang Ibu Iya, yang Fitri pertama rancang? sekali Iya. bertanggung jawab itu kepala sekolah. Iya. Kami sebagai calon guru penggerak yang mengadakan diseminasi. Iya, benar Kemudian sekali. guru-guru yang lebih paham juga Pak tentang pembelajaran diferensiasi ini. Bagus sekali. Ya. Selanjutnya tadi tujuan setelah kita sampaikan harapan yang akan Ibu lakukan Ya. sudah Ibu kemukakan. Ya. Kira-kira apa rasanya hasil yang Ibu dapat dari percakapan kita ini? Sangat luar biasa sekali ya Pak ya, karena sudah berbincang-bincang dengan Pak Iya, Mul iya. ini. Saya juga terbuka pikirannya apa Iya. sih yang dapat saya bantu Iya, iya. teman-teman ini, apa yang akan saya lakukan lebih cepat ini Pak, agar di pembelajaran semester besok guru-guru ini sudah dengan semangat baru pembelajarannya. Oke. Banget Pak. Ya. Jadi sudah ada perencanaan ya. Iya. Jadi kita jumpa lagi minggu depan ya Bu Fit. Iya. Baiklah Pak Mul, apakah proses coaching yang tadi sudah Bapak laksanakan sudah berjalan dengan lancar kira-kira? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah ya Pak Sudah. ya. Nah setelah melakukan proses coaching bersama Ibu Fitri tadi Pak, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai coaching tadi. Apa saja yang sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang sudah Bapak yang sudah diinginkan itu Pak? Indikator ketercapaian yang telah kita dapatkan tadi dari hasil coaching tadi, yang pertama sudah sesuai dengan alur Tirta, dan yang kedua sudah dapat menggali potensi yang ada pada diri coaching tadi. Alhamdulillah, berarti sudah sesuai dengan harapan Bapak berarti ya. Ya. Oke Bapak, berarti saya sebagai observer, saya juga mengamati Ya. seperti itu. Ternyata Bapak sudah mampu menerapkan alur Tirta dalam kegiatan coaching tersebut. Baiklah Bapak, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fit. Waalaikumsalam Pak Mul. Ini apa kabarnya hari ini Bu Fit? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, ini Bu Fit akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya benar Pak. Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh kan? Boleh Pak. Nanti pada saat Ibu coaching, antara coach dan juga coachee-nya tadi akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti yang kita sebutkan ini. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang selanjutnya, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan oleh coachee-nya tadi, dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee-nya tadi, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau berikan. Nah, jangan lupa ya Bu, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum proses coaching, ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, bolehkah? Iya boleh Pak. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Kompetensinya yaitu ada 3 ya Pak. Kompetensi inti coachingnya sesuai dengan inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Mendengarkan Ya. aktif. Yang ketiga yaitu memberi pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, Ya.
apa yang kira-kira lebih spesifik ingin Ibu Kalau menurut saya itu yang terakhir Pak, yaitu Iya. memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach agar menggali potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Mantap sekali. Mm-mm. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Kalau saya ingin coach ini nanti menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menimbulkan ide-ide atau strategi apa yang akan dilakukan oleh coach ini nanti dari permasalahan tersebut Pak. Mantap sekali Ya. Bu Fit. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Iya. Dan nanti setelah coaching Ibu, Iya. kita bincang-bincang lagi ya. Iya Pak, baik Pak. Sukses ya Bu Fit. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana nih kabar Bu Sri hari ini? Hari ini alhamdulillah baik ya. Bu Fitri gimana? Alhamdulillah baik sekali Bu Sri. Sesuai chat kita kemarin ya Bu Sri. Iya, Katanya, kemarin Bu Fitri nih kan. Iya. Kebetulan ada sesuatu yang mau di-sharingkan lah gitu. Iya. Kira-kira apa nih cerita Bu Sri hari ini? Oh begini ya, Miss, kan minggu lalu tuh ada ulangan harian gitu kan. Iya. Terus setelah diperiksa, nggak beberapa orang hanya yang tuntas gitu. Selebihnya banyak yang nilainya rendah gitu, Miss. Kemudian setelah dilihat-lihat, ya karena apa? Minat belajar anak tuh gak kurang. Jadi siswa Bu Sri ini nilainya rendah ya matematikanya ya. Iya. Kemudian minat belajarnya sangat kurang sekali ya Bu Sri ya. Kira-kira nih Bu Sri, apa sih faktor penyebab mereka ini bisa nilainya rendah? Kenapa kurang minat ini? Iya, gitulah. Kadang dalam belajar ya Bu Fitri ya, Iya. dia perhatikan banyak anak yang agak ngantuk, kemudian tidak bersemangat belajar. Kemudian ada sesekali mereka menggunakan HP di dalam pembelajaran. Nah, dirasa mungkin karena seperti itu otomatis berdampak kepada nilai pembelajarannya. Iya ya. Berarti siswa ini lebih dominan main HP ya Bu Sri. Gadget ini sangat berpengaruh sekali ya ternyata ya Bu Sri ya. Iya. Ya, ini Bu Sri, kalau kita skalakan ini ya Bu Sri ya, dari 1 sampai 10 ini, kira-kira di posisi mana nih siswa Bu Sri tentang pembelajaran matematikanya ini? Iya, pembelajaran matematika memang sih dikenal pembelajaran yang sulit kata anak-anak gitu kan. Ditambah lagi seperti itulah masalahnya. Mungkin kalau dikalkulasikan mungkin baru skala 4 Bu Fitri. Ya, masih 4 rendah sekali ya Bu Iya. Sri ya. Jadi yang Bu Sri inginkan di posisi sekarang ini pengennya berapa ini Bu Sri? Iya, namanya seorang guru ya Bu Fitri tentu Iya. menginginkan yang terbaik gitu kan. Iya. Pasti menginginkan yang paling 10 gitu kan. Cuma nggak neko-neko, kita 9 saja skalanya sudah ibaratnya sudah membuat kita senang lah gitu sebagai seorang pendidik gitu. Berarti 9 ini sudah keinginan kita ya Bu Sri. Kira-kira Bu Sri dari 9 ini apa sih strategi atau ide yang akan Bu Sri lakukan agar siswa ini lebih tertarik ke pelajaran matematika ini Bu Sri? Apa ya Bu? Kemarin itu terpikir seperti ini Bu, karena kan kemarin ini tidak ada memvariasikan media gitu kan. Iya. Anak-anak ibaratnya fokus kepada kita. Rencananya ke depan mau memvariasikan media pembelajaran Bu Fitri. Jadi ada nanti rencana mau dibuatlah video pembelajaran yang menarik. Kemudian ada dibuat gambar lah, kan kebutuhan anak beda-beda nih zaman sekarang. Kemudian ada yang dari buku paket, pokoknya senyamannya aja lah supaya mereka tertarik belajar. Kemudian masalah HP ini yang agak susah, rencana mau dibuat lagi kesepakatan kelas Bu Fitri. Jadi kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, mereka akan tahu konsekuensi kalau mereka menggunakan HP di jam pembelajaran. Iya. Berarti di sini Bu Sri akan melakukan pembelajaran ini berdiferensiasi ya Bu Sri, sesuai kebutuhan mereka ya. Apakah itu melalui media belajarnya, apa menggunakan video atau gambar ya Bu Sri. Luar biasa sekali ya Bu Sri ya. Kemudian yang kedua Bu Sri nanti akan membuat keyakinan kelas berarti ya Bu Sri ya. Iya, rencananya seperti itu. Mantap sekali ya Bu Sri ya. Kira-kira nih Bu Sri kapan ini dilakukannya ini? Kalau bisa minggu inilah Bu Fitri. Kebetulan kan masih ada jam mengajar sekarang nih sebelum ujian. Cobalah dulu kita buat video yang variasi lah, yang sederhana dulu gitu kan kita coba. Kemudian kesepakatan kelas ini memanglah harus segera diterapkan gitu kan. Karena kalau main HP ini terus, otomatis mereka konsentrasinya berkurang gitu kan. Jadi rencana minggu ini akan dilaksanakan. Oke,
Oke, mantap sekali ya Bu Sri. Berarti kalau mereka main HP, kita buat keyakinan kapan dipergunakan HP-nya ya Bu Sri ya. Ya, berarti komitmennya bagaimana ini ke depannya Bu Sri? Mudah-mudahan lah bisa dilaksanakan secara terus menerus ya, walaupun misalkan nanti di kelas yang berbeda tetap berdasarkan aturan sama, sehingga kalau terus menerus dilaksanakan otomatis mereka akan terbiasa ya Bu. Ya, berarti Bu Sri lebih konsisten ya menggunakan langkah-langkah ini ya Bu Sri ya. Luar biasa Bu Sri. Apa yang akan terlibat ini dari kegiatan ini Bu Sri? Rencana nanti kalau misalkan hasilnya sudah kita sudah laksanakan proses, ternyata hasilnya masih belum jauh meningkat, kita libatkan wali kelas nanti Bu Fitri, karena wali kelas tentu bisa memproses anaknya. Siapa tahu akar masalahnya bukan itu nak Bu. Nah, kemudian kita libatkanlah orang tua supaya ada support sistem dari orang tua gitu. Luar biasa sekali, mantap kolaborasi ya. Berarti tidak hanya guru mata pelajaran, berarti gurunya, wali kelasnya juga, orang tuanya juga terlibat di rumah ya Bu Sri ya. Semoga nanti berhasil ya Bu Sri. Mudah-mudahan doakan juga ya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu Sri ya. Kira-kira berhasil nggak strategi Bu Sri ini dilakukan? Oke Bu Sri, karena ini sudah di ujung percakapan kita ya Bu Sri ya. Kira-kira apa sih yang Bu Sri dapat dari percakapan kita ini? Alhamdulillah, pertama senang ya Bu Fitri, terima kasih ya atas waktunya. Dari percakapan tadi, Sri sudah adalah nampak bayangan ide untuk mengatasi solusi tadi yang sempat jadi beban pikiran gitu. Jadi ternyata sharing ini sangat bermanfaat untuk Sri pribadi Bu Fitri. Berarti nih, saya juga nggak sabar nih Bu Sri mendengar cerita Bu Sri lagi. Oke Bu Fit, bagaimana hasil coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar sekali Pak. Iya, setelah melakukan proses coaching tadi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah ya Pak, sudah sesuai dengan proses coaching, yaitu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian sudah bisa menggali potensi dari si coachingnya tadi Pak, dari permasalahannya tadi. Iya, mantap sekali Bu. Sudah sesuai dengan alur ceritanya, sudah dapat menggali potensi coachingnya tadi ya. Ini di dalam daftar pengamatan kita juga sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Sukses ya Bu acaranya. Terima kasih, sukses tadi Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.